Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Mata Kasan tiba-tiba membelalak saat merasakan sesuatu. Tubuhnya gemetar yang membuat Ketal bingung. Ia menangis dan memberitahukan kalau petinya sudah terbuka. Hayes yang mendengarnya pun merasa senang. Ia mendengar hanya pencuri tingkat tinggi yang bisa membuka treasure chest, siapa sangka ia bisa melihatnya. Ketal memuji keterampilan pria itu. Kasan hanya bisa tertawa canggung. Ia sendiri berpikir rasanya tadi mustahil. Ia merasa bingung bagaimana ini bisa terjadi. Ia berhasil hanya dengan perhitungan biasa. Kasan, yang selalu bangga dengan dirinya karena melakukan yang terbaik untuk hidup. Sekarang, untuk pertama kalinya di hidupnya, ia mulaikan mempertanyakan usaha terbaiknya. Apa ia sudah sungguh menjalani kehidupan terbaiknya di masa lalu? Sambil melihat isi di dalam peti itu, Ketal bertanya berapa nilai dari harta ini. Hayes mengatakan jika sebanyak ini, keluarga biasa bisa hidup nyaman selama sebulan. Mereka bisa hidup dengan cukup mewah. Ketal tersenyum setelah mendengarnya. Setelah itu, ia meminta Kasar untuk mengurus hadiahnya. Pria itu pun mengambil semua harta dan dimasukkan ke dalam kantong yang sudah ia bawa sebelumnya. Ia melihat gelas mewah itu, lalu dikejutkan oleh panggilan dari Ketal. Pria itu bertanya apakah dia butuh bantuan dan apa dia terluka. Dengan wajah terkejut, mengatakan kalau ia tidak melakukan apapun. Perkataan pria ini membuat 3 anggota lainnya bingung. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Selesai dengan urusan treasure chest, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan dihentikan skeleton. Ada 4 skeleton, Ketal mengatakan kalau ia akan mengurus 3 yang membuat anggotanya terkejut. Dengan tatapan penuh semangat, ia akan menyerahkan 1 skeleton pada mereka. Ketiganya pun mengangguk, mengerti atas apa yang diminta barbarian itu. Ketal melangkah mendekat dan di detik itu juga para skeleton itu bangkit. Kasan menatap para monster itu dan berpikir kapanpun ia melihatnya. Pemandangan skeleton yang menyusun tulangnya itu membuatnya merinding. Satu persatu skeleton pun selesai menyusun tulangnya. Mereka menatap para manusia di depannya dan bersiap untuk menyerang. Hayes membaca doa yang membuat kedua rekannya memiliki kekuatan lebih. Setelah itu, mereka pun maju untuk menghabisi 1 skeleton. Perasaan menyerang dengan belati miliknya, tetapi skeleton itu berhasil menghindar. Saat skeleton lain hendak menyerang, Ketal menangkap mereka hingga salah satu skeleton itu membelalakan matanya karena terkejut. Ia menahan ketiganya dan mengatakan ini adalah tontonan langka. Jadi, mereka tidak boleh mengganggu. Ia sendiri yang akan mengurus mereka bertiga nanti. Kembali ke anggota lain. Saat ini skeleton itu tengah menyerang Alessandro, tapi pria itu berhasil bertahan dengan perisainya. Di saat monster itu terus menyerang Alessandro, Kasan melompat dan menyerang dari belakang. Ia berusaha menebas monster itu, di sisi lain Hayes mengeluarkan kekuatan Shadow of Confusion. Cahaya pun keluar dari tubuh Alessandro, pria itu maju dan dengan cepat menghabisinya. Serangan itu tidak berhasil menghancurkan sang monster, tetapi berhasil meletakkan sedikit tulang lehernya. Monster itu tampak sangat marah hingga mengeluarkan aura kebiruan di sekitar tubuhnya. Ketal yang sudah menghabisi ketiga skeleton itu dengan mudah terlihat tampak sangat senang. Ia merasa ini sungguh menakjubkan melihat skill utama para anggota beraksi secara langsung. Ia menghancurkan kepala skeleton yang tersisa dengan tangannya. Karena gangguannya sudah hilang, ia akan nikmati tontonan menarik ini. Kembali ke pertarungan 3 anggota lain, Kasan terus berusaha menyerang monster itu. Ketiganya merasa kalau barbarian ini sedang menguji mereka. Skeleton itu menatap dengan kebingungan. Kini wajah ketiganya tampak sangat serius. Ini karena mereka berpikir jika mereka menunjukkan kelemahan, mereka akan mati. Detik berikutnya, mereka berhasil menghancurkan skeleton itu. Mereka pun duduk untuk beristirahat sejenak. Melihat pertarungan ini, Ketal berpikir kalau orang yang datang ke White Wasteland waktu itu pasti orang-orang yang kuat. Saat di lantai 3. Jumlah mereka meningkat, tapi karena Ketal memimpin di depan, para skeleton itu diatasi dengan mudah. Dan akhirnya, mereka berhasil masuk ke bagian terdalam dungeon. Mereka melihat skeleton dengan baju zirah duduk di singgasananya. Suasana di dalam kening. Hayes membelalakan matanya dan tubuhnya pun gemetar saat tahu kalau ada ksatria skeleton di sini. Ia tidak mengerti kenapa hal seperti itu ada di dungeon ini. Ketal bertanya apa skeleton ini berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Hayes membenarkannya, dia cukup kuat. Skeleton yang mengayunkan longsword dan shield dengan bebas. Kecuali ksatria level fighter,
mereka tidak ada peluang untuk menang. Hayes berpikir jika ini adalah monster yang tidak bisa mereka atasi. Ketal kembali bertanya apa yang akan terjadi jika mereka gagal menyelesaikan ini dan memutuskan untuk mundur. Hayes memberitahu kalau seperti itu. Konfirmasi akan diminta dari wilayah itu. Dan jika telah dikonfirmasi bahwa alasannya masuk akal, kebanyakan akan diproses tanpa masalah. Masuk akal, ucap Ketal lalu menatap skeleton itu penuh semangat. Ia terus maju yang membuat skeleton itu bangkit hingga mengeluarkan cahaya di matanya. Perlahan skeleton itu berdiri dan mengeluarkan aura di sekitar tubuhnya. Ketal mengatakan ini skeleton yang dapat mempertahankan wujudnya dan menurutnya sangat menarik. Monster itu bersiap dengan pedangnya yang membuat Hayes terkejut. Lalu, dengan cepat ia mengeluarkan kekuatan untuk melindungi semua anggotanya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan itu. Tetapi, sayangnya pelindung itu berhasil dihancurkan. Alessandro langsung maju dan berusaha menghalangi dengan perisainya. Setelah semuanya mereda terlihat di perisai pria itu sampai keluar asap. Ia tidak menyangka satu serangan saja sudah sekuat ini. Ia berpikir kalau skeleton itu sama kuatnya dengan Ketal. Tak lama, monster itu maju untuk menyerang manusia yang ada di depannya. Ketal dengan wajah datar menatap kedatangan skeleton itu lalu di detik berikutnya, ia meninju kesatria skeleton itu hingga hancur. Perlahan tubuhnya pun menghilang. Seketika rekannya membelalakan matanya karena terkejut untuk kesekian kalinya. Apa cuma segitu? Tanya Ketal sambil membersihkan debu di tangannya. Ia melihat reaksi anggota timnya, tapi Ketal masih tidak sadar kalau mereka terkejut dengan kekuatan yang ia miliki. Ia melihat sesuatu dan memanggil Kasan. Di depan mereka ada treasure chest lagi, ia pun bertanya apa dia bisa membukanya. Kali ini, Kasan dengan jujur berkata mustahil. Ia beralasan kalau peti itu memiliki gembok tingkat tinggi. Ia tidak punya skill yang cocok untuk membukanya. Ketal merasa ini sangat disayangkan, Kasan merasakan hal yang sama. Harus meninggalkan treasure chest itu. Namun, Ketal langsung menghancurkan peti itu yang membuat Kasan lagi-lagi terkejut. Kini peti harta karun itu sudah sepenuhnya terbuka. Mulut Hayes dan Alessandro menganga melihat apa yang baru saja dilakukan pria itu. Ketal mengatakan hadiahnya sudah lebih gampang diambil kalau seperti ini. Ia pun meminta Kasan untuk mengurus sisanya. Baik. Teriak Kasan dan langsung menghampiri peti itu. Ia tak menyangka dia bisa begitu saja memukul untuk membukanya. Ini pertama kalinya ia melihat itu. Ia terdiam sejenak saat menyadari kalau dari awal barbarian itu bisa melakukannya. Kenapa dia memintanya untuk membuka treasure chest? Ini membuatnya tidak mengerti. Beberapa saat setelahnya mereka pun keluar dari dungeon. Saat melihat suara yang cukup besar, Ketal menoleh ke belakang dan mendapati kalau pintu masuk dungeon sudah sepenuhnya ditutup. Kasan menjelaskan dungeon akan hilang begitu ada yang menyelesaikannya. Melihat seperti ini, sepertinya tidak ada satupun ruang rahasia. Mendengar ini membuat Ketal bertanya apakah memang ada ruang rahasia. Kasan mengatakan biasanya ada walaupun jumlahnya tidak banyak. Ketal tersenyum karena merasa kalau itu menyenangkan. Kasan menatap pria itu dengan bingung dan juga ketakutan. Saat kembali, kepala penjaga sangat terkejut karena mereka kembali secepat ini. Ia pun bertanya bagaimana dungeonnya tadi. Ketal mengacungkan jempolnya lalu mengatakan bahwa ini sangat memuaskan. Kepala penjaga memberitahu kalau ia akan melanjutkan prosedur masuknya. Ia meminta mereka satu persatu mengikutinya. Hayes yang pertama masuk menjelaskan kalau di dalam dungeon mereka tidak mengalami masalah besar sama sekali. Kepala penjaga pun bertanya apa menurut wanita itu tidak apa bagi barbarian untuk tetap di wilayah ini. Walaupun ragu Hayes mengatakan seharusnya tidak apa-apa. Penjaga itu menutup matanya dan berpikir prosedur masuk bukan hanya mengenai penyelesaian dungeon saja. Tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan elemen-elemen subversif. Setelah itu, Kasan menjadi yang selanjutnya berbicara dengan kepala penjaga. Ia memberitahukan kalau sepertinya dia bukan tipe orang yang suka cari gara-gara. Setelah itu, giliran Alessandro yang berhadapan dengan kepala penjaga. Ia pun mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kepala penjaga itu berpikir jika barbarian itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak melukai anggota timnya sama sekali. Ia sudah menduga sebelumnya kalau barbarian ini sangat berbeda dari barbarian pada umumnya. Saat giliran Ketal, pria itu memuji semua anggota timnya tanpa terkecuali. Sang penjaga berpikir kalau ini sangat aneh. Biasanya, saat menggabungkan sekumpulan orang asing ke dalam satu tim untuk menyelesaikan dungeon,
Tidak mungkin mereka memiliki hal baik untuk dikatakan tentang satu sama lain. Ia pun akhirnya memberikan mereka berempat izin untuk masuk. Izin telah diberikan, tapi kalau mereka membuat onar, mereka akan dikeluarkan. Jadi ia berharap mereka jaga sikap. Setelah itu ia memberikan hadiah karena telah menyelesaikan dungeon-nya. Biasanya, para penjaga mengamankan hadiah penyelesaian dungeon, tapi kali ini, rasanya ia tidak mau melakukan itu. Ketal menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih kepada kepala penjaga. Ia berbalik dan mengatakan pada mereka untuk membaginya dengan adil. Ketiganya mengatakan kalau itu tidak perlu. Ketal merasa mereka ini anggota tim yang sudah bekerja keras bersama. Jadi hadiahnya harus dibagi secara adil. Ia meminta mereka tidak menolaknya. Mereka bertiga pun mau tidak mau menerimanya. Dengan penuh semangat, Ketal mengajak mereka minum bersama untuk merayakannya. Wajah ketiganya pucat, tapi tentu saja tidak bisa menolak ajakan itu. Sebenarnya mereka ingin sekali menangis karena ini segera pulang. Di antara keempat orang itu, hanya Ketal yang tampak senang. Di sisi lain, kepala penjaga berpikir dia barbarian yang bisa membunuh skeleton dengan sekali serangan. Ini berarti dia sangat kuat. Setidaknya level ksatria atau lebih. Tapi, dia sudah pasti bukan barbarian biasa. Ia yakin dia barbarian dari legenda. Ia membalikkan tubuhnya dan mengatakan kepada bawahannya kalau ia akan pergi menemui tuan. Jadi, ia menyerahkan penjagaan kepada bawahannya itu. Sesampainya di kediaman tuannya, ia pun langsung dipersilahkan masuk ke ruangan pria itu. Pria ini bernama Luke Barkan, tuan dari wilayah Barkan di kerajaan Gehentra. Pria itu bertanya ada apa. Kepala penjaga mengatakan kalau ia meminta izin untuk melaporkan kalau ada seorang barbarian telah muncul di wilayah mereka. Mendengar hal ini, Luke pun bertanya apa dia memberikan izin pada barbarian itu. Kepala penjaga pun mengatakan kalau ia memutuskan bahwa barbarian itu tidak akan menjadi masalah besar. Luke pun bertanya kalau seperti itu apa masalahnya. Penjaga itu kembali menjelaskan kalau dia kuat. Cukup kuat untuk menjadi masalah. Seberapa kuat? Tanya Luke dengan wajah serius. Kepala penjaga kembali menjelaskan kalau rekan-rekannya bilang bahwa dia berhasil mengalahkan ksatria skeleton dengan satu serangan. Mata Luke pun membelalak saat mendengar ksatria skeleton. Monster yang seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang levelnya di bawah ksatria. Dan dia berhasil mengalahkan dengan satu serangan. Barbarian, makhluk biadab yang menyelesaikan segala masalah menggunakan tinggi. Luke kembali bertanya apa maksud bawahannya itu dia itu rang satu. Dengan jujur penjaga itu menjawab ada kemungkinan besar begitu. Dan kemungkinan bahwa dia lebih kuat lagi, tanya Luke. Penjaga itu menjawab kalau dia tidak bisa menyangkalnya. Mendengar ini membuat Luke terdiam. Ia tidak menyangka warrior sekuat itu, apalagi barbarian bisa ada di dunia ini. Ini bisa menjadi masalah besar, apalagi karena keyakinan mereka bahwa yang menanglah yang benar. Setelah itu, ia menyuruh kepala penjaga itu untuk memanggilnya ke sini secepatnya. Apa Anda yakin, Tuan? Tanya penjaga itu dengan ragu. Luke merasa keberadaan seseorang yang kuat seperti itu dan berkeliaran bebas bisa menjadi sumber kekacauan. Ia akan merasa tenang jika ia bisa bertemu dengannya secara langsung. Penjaga itu merasa kalau itu bisa saja berbahaya. Luke menenangkan pria itu dengan mengatakan kalau ia akan ditemani oleh kesatrianya. Kepala penjaga itu terkejut karena dia tidak tahu sejak kapan kesatria itu ada di ruangan ini. Luke menoleh ke belakang dan bertanya pendapatnya. Kesatria itu mengatakan kalau dia memang kuat, tapi dia tetaplah barbarian. Makhluk biadab tanpa kecerdasan untuk berpikir. Sebelum mendapatkan swordsmanship, ia diajarkan langsung oleh Great Swordmaster, jadi barbarian itu bukan apa-apa. Luke mengangguk setelah mendengar pendapat kesatrianya. Ia pun tetap memerintahkan kepala penjaga agar memanggil barbarian itu. Biar ia sendiri yang berbicara dengannya. Sementara itu, Ketal dan anggota timnya pergi minum dan makan. Ia makan dengan lahap, tapi di sisi lain anggota timnya hanya diam saja. Wajah mereka pucat karena mendengar suara Ketal yang sedang makan seperti sedang melihat pria itu bertarung. Selesai makan, Ketal merasa makanannya enak dan suasananya juga nyaman. Ia suka betapa sunyinya tempat ini. Mereka tidak bisa meresponnya dan hanya bisa tertawa. Kau bilang kau ini Holy Hick ya? Tanya Ketal pada Alessandro. Pria itu langsung membenarkannya. Ketal kembali bertanya kekuatan suci apa yang dia gunakan karena ia belum melihatnya sewaktu mereka sedang ada dalam dungeon tadi. Alessandro pun panik dan beralasan kalau ia masih pemula, jadi kekuatan sucinya masih belum bangkit.
Mendengar ini membuat Ketal merasa sangat disayangkan. Ketal yang dipenuhi rasa penasaran kini bertanya pada Hayes. Sebelumnya wanita itu mengatakan kalau dia mempercayai Kalosia, jadi ia menanyakan apa ada kuilnya di dekat sini. Dengan ragu, Hayes menjawab kalau kuilnya kemungkinan tidak ada karena dia bukanlah dewi yang bisa diterima semua orang. Ia tidak bisa memberitahukan kalau Goddess of Lies and the Cheat Kalosia adalah dewi yang diusir oleh masyarakat banyak. Kasan dan Alessandro dikejutkan oleh Hayes yang mempertanyakan sekuat apa pria itu. Ketal yang mendapatkan pertanyaan itu pun bingung. Sudah lama sekali sejak ia meninggalkan White Wasteland, jadi ia sendiri penasaran berapa rangnya. Ia balik bertanya mengenai sekuat apa ksatria skeleton itu. Hayes pun menjelaskan untuk bisa mengalahkannya, setidaknya harus ada di rang 2. Warrior rang 1 mungkin bisa mengalahkannya seperti Ketal waktu itu. Obrolan mereka dihentikan oleh seseorang pelayan. Pria itu gemetar ketakutan, tapi tetap mengatakan kalau ini sudah waktunya toko mereka tutup. Mendengar ini membuat Ketal meminta maaf dan akan pergi sekarang. Mereka pun keluar restoran. Ketal bertanya mengenai rencana yang akan mereka lakukan. Mereka pun langsung menjawab kalau mereka harus pergi dan sebenarnya sedang sibuk. Ini kesempatan mereka untuk lepas dari Ketal. Pria itu yang memang tidak menyadarinya pun mengatakan kalau ini sangat disayangkan karena petualangan mereka sampai di sini saja. Semoga kita takkan bertemu lagi di lain waktu, ucap ketiganya dalam hati. Setelah berpisah, Ketal berbaring di atas ranjang. Ini pertama kalinya ia tidur di ranjang semenjak meninggalkan White Wasteland. Ia bersyukur bisa memesan kamar tanpa kesulitan berkat hadiah dari Dungeon. Dibandingkan dengan White Wasteland, tempat ini bagaikan surga. Semenjak ia pertama kali bangun di White Wasteland, butuh waktu lama sampai ia bisa di peradaban manusiawi. Ia memikirkan langkah selanjutnya yang harus ia lakukan. Ia ingin merasakan dan melalui hal-hal yang lebih banyak lagi. Ia ingin berpetualang. Tak lama ia teringat Holy Land para elf. Namun perlahan pria itu pun tertidur. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh ketukan yang cukup kencang. Ia bangun dengan rambut yang masih acak-acakan. Dia pun membuka pintu dan melihat ada kepala penjaga yang kemarin. Penjaga itu meminta maaf karena ia pasti membangunkannya. Ketal bertanya ada apa. Penjaga itu memberitahu kalau Tuan Luke ingin bertemu dengannya secara langsung. Tuan wilayah, orang seperti dia ingin bertemu dengannya. Tanpa banyak tanya lagi, Ketal langsung setuju. Ia meminta penjaga itu menunggu karena ia harus bersiap. Pria itu terkejut, tidak menyangka bisa semudah ini memanggil seorang barbarian ke kediaman Tuan Luke. Setelah selesai bersiap, mereka berjalan menuju kediaman Luke dengan melewati kota. Ketal merasa saat pertama kali ia memasuki wilayah ini, saat itu sedang malam, jadi ia hanya melihatnya sekilas. Kota ternyata sangat menarik saat dilihat siang hari. Ketal semakin bersemangat, ia sampai mengacungkan jempolnya karena berpikir jika ini yang disebut fantasi keberuntungan, dengan senang hati ia akan menerimanya. Wajah kepala penjaga itu pucat. Ia merasakan sesuatu di belakangnya, tapi ia tidak tahu apa yang dilakukan barbarian itu di belakangnya. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya mereka sampai di kediaman Luke. Pria itu menyuruh mereka untuk masuk. Saat keduanya masuk, Luke langsung memperkenalkan dirinya. Ketal menjabat tangan pria itu lalu membungkuk saat memperkenalkan dirinya. Saat ia melakukan ini, Luke membelalakan matanya. Seorang barbarian menundukkan kepalanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya karena barbarian tidak menundukkan kepala mereka. Bagi mereka, kekuatan adalah segalanya. Luke berpikir kalau sepertinya hidup cukup lama membuat orang bisa melihat semuanya. Ia pun berdehem dan mengatakan kalau sepertinya dia mempelajari tata krama. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya duduk dan suasana cukup hening. Ketal melihat sekeliling ruangan itu dengan penasaran. Ia baru tahu bentuk kastil itu seperti ini. Matanya melebar saat melihat kesatria penjaga tuan wilayah. Dulunya ia sering bermain kesatria saat masih kecil. Ia tak menyangka bisa melihat yang asli, yang menurutnya keren dan sesuai bayangannya. Ia menatap kesatria itu dengan kagum, tapi kesatria itu menyalahartikan tatapan itu sebagai niat membunuh. Ia sangat yakin kalau tadi itu niat membunuh. Ia tidak menyangka kalau dia menunjukkan niat itu di depan Lord Luke. Ia memegang pedangnya karena tidak akan membiarkan dia kembali dengan selamat. Ia berhenti saat mendengar Lord Luke mengatakan alasannya memanggil barbarian itu ke kediamannya. Luke hanya ingin memastikan beberapa hal. Ketal pun bertanya pria itu ingin tahu mengenai apa. Luke menanyakan mengenai asal barbarian itu. Ketal tidak menyangka kalau pertanyaan seperti itu penting baginya.
Ia pun memberitahu kalau ia berasal dari tempat terdingin di dunia ini. Dan dunia yang tertutup putih. Tanpa panjang lebar lagi keduanya tahu kalau itu White Wasteland. Mereka tak menyangka kalau dia benar-benar legenda barbarian yang selama ini hanya mereka dengar. Kau mengatakan hal yang sulit dipercaya, ucap Luke. Ketal menghela nafas saat mengingat tempat itu, baginya itu adalah tempat menyedihkan. Dia percaya atau tidak itu pilihannya, ia tidak peduli. Luke mengajukan pertanyaan kedua, ia menanyakan seberapa kuat dia. Ini hal yang paling penting agar ia bisa mengetahui seberapa berbahaya kekuatannya. Menurut Ketal itu pertanyaan yang salah karena ia tidak tahu tingkat kekuatan di wilayah ini. Mendengar ini membuat Luke menatap kesatrianya dan pria itu pun mengangguk. Luke menyarankan pada Ketal agar sparring dengan kesatrianya. Ia juga berjanji akan memberinya hadiah. Sparringnya, ucap Ketal sambil mengedipkan mata berkali-kali. Mengatakan kalau ini bukan pertarungan sampai mati. Ia percaya dia bisa menjaga sampai batas wajar. Mendengar ini membuat Ketal tersenyum lalu mengatakan kalau ini menarik karena ia akan sparring dengan kesatria. Mendengar jawaban itu membuat Luke dan kesatrianya terkejut. Kesatria dunia fantasi yang menggunakan kekuatan mistik dan aura. Ia berkesempatan untuk melihat teknik seperti itu secara dekat. Membayangkan hal itu membuatnya berpikir ini pasti akan menyenangkan. Luke menggenggam erat kursinya dan berpikir barbarian tetaplah barbarian. Tidak peduli seberapa sopan sikap mereka tidak bisa menyembunyikan ganasnya cinta mereka pada pertempuran. Di mata Luke dan kesatrianya barbarian ini menunjukkan senyum dan tatapan mata yang menakutkan. Keduanya terkejut saat mendengar pria itu menghela nafas dengan tidak biasa. Setelah itu, mereka pun pergi ke arena bertanding. Kesatria itu menatap barbarian dengan wajah serius, sedangkan Ketal tersenyum karena sangat bersemangat. Luke berharap tidak ada pertumpahan darah. Setelah mengucapkan itu bel pun dibunyikan, tanda kalau sparring sudah dimulai. Ksatria itu mengatakan agar dia menganggap ini sebagai kehormatan karena seorang barbarian bisa menyaksikan swordsmanship-nya. Setuju, ucap Ketal singkat. Ksatria itu sangat kesal karena dia berani-beraninya sesantai itu di hadapannya. Ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan besar mereka. Ia pun maju terlebih dahulu dengan mengeluarkan kekuatan hijau di seluruh tubuhnya. Sambil menatap barbarian itu, ia bertanya-tanya dalam hati apa yang akan dia lakukan sekarang. Ketal terkejut saat melihat teknik pedang ksatria itu yang membuat seolah-olah pedang itu ada 3. Awalnya ia berpikir ini hanya ilusi, tapi ia dengan cepat menyingkirkan pikiran itu. Ini bukan ilusi karena 3 pedang itu nyata. Ia baru mengetahui kalau ini yang disebut swordsmanship. Ia melihat pria itu terus mengayunkan pedang ke arahnya, tapi tentunya Ketal bisa dengan mudah menghindar. Namun, karena terus menghindar, kesatria itu berpikir hal terbaik yang bisa barbarian itu lakukan hanyalah menghindari serangannya. Di saat ia akan menyerangnya semakin dekat, barbarian itu dengan mudah menghancurkan pedangnya. Hal ini tentunya sangat mengejutkan pria itu. Pedangnya terlempar, sementara Ketal memegang zirah pria itu dengan sangat kuat, lalu ia melemparnya ke samping. Kesatria itu sampai muntah darah dan pingsan. Melihat ini membuat Luke terkejut untuk kesekian kali. Lemparan Ketal pada kesatria itu membuat dinding retak dan tanah menjadi hancur. Luke sendiri tidak menyangka hanya dengan satu serangan, kesatria tingkat atas bisa kalah. Apa-apaan kekuatan besarnya itu? Tanya Luke dalam hati. Mulutnya menganga saking kagetnya. Hanya itu? Tanya Ketal sambil menatap Luke. Wajah pria itu pun pucat dan tak lama menjawab iya. Barbarian yang bisa mengalahkan kesatria tingkat atas dengan sekali seram, menurutnya kekuatan itu gila. Setidaknya mungkin dia seorang transcendent. Tapi itu hanya di luarnya saja, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Barbarian dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Kalau begitu, ia harus melaporkan ini ke dia. Salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang memegang gelar Swordmaster. Dia seharusnya segera tiba. Luke penasaran apa ini akan menarik minatnya. Ketertarikanku ya? Ucap seseorang dengan tiba-tiba yang membuat Luke itu terkejut. Ternyata itu adalah orang yang sudah ia tunggu-tunggu. Ia pun menghela nafas lega dan mengatakan kalau hobi pria itu buruk seperti biasanya. Pria tua itu tertawa dan mengatakan sepertinya dia punya hal yang menyenangkan untuk ditunjukkan. Pria itu bertanya apa dia akan memberitahukan hal yang menurutnya bisa membuat ia tertarik. Pria ini bernama Kane yang merupakan Swordmaster. Luke berdiri dan memberi hormat pada pria tua itu. Di sisi lain, kini terlihat pria itu tengah berbaring menahan rasa sakit di dadanya. Tak lama terdengar suara pintu terbuka yang ternyata itu adalah Luke. Ia pun bertanya mengenai keadaan ksatrianya.
Dengan panik pria itu bangun dan memberitahukan kalau ia akan pulih dalam beberapa hari. Ia pun meminta maaf kepada penguasa wilayah itu. Ternyata Cain ada di belakangnya. Pria tua itu merasa kesatria itu yang harus meminta maaf. Ia merasa murid bodohnya telah dikalahkan oleh barbarian tak bernama. Ia memperhatikan dada muridnya yang tidak memiliki luka. Dia sudah melihat armornya hancur. Menilai dari keadaan armor itu, ia tidak akan terkejut jika muridnya itu mati. Tapi, selain pakaiannya yang robek, tubuhnya baik-baik saja. Ia berpikir apakah mungkin barbarian itu menunjukkan belas kasih pada muridnya. Ia mengatakan kalau dia bukan barbarian yang bodoh. Dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Dia jauh di atas level kesatria sehingga dia bisa menunjukkan belas kasih. Menurutnya setidaknya dia adalah seorang transcendent. Mendengar hal ini membuat Luke dan kesatrianya terkejut. Luke memberanikan diri bertanya, ia tahu ini mungkin tidak sopan, tapi bagaimana jika dibandingkan dengan Swordmaster? Cain percaya diri mengatakan bahwa dia mungkin cukup kuat, tapi ia adalah Swordmaster. Meski dia bisa menggunakan kekuatan transcendent, dia bukan tandingannya. Luke langsung setuju dengan pendapat itu. Cain menambahkan sepertinya dia tidak bisa menggunakan aura. Tapi ia tidak menyangka barbarian itu bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini tanpa aura. Itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara biasa. Ia menembak kalau ini kekuatan barbarian dari White Wasteland. Luke terdiam, ia berpikir kalau awalnya dia tidak percaya, tapi dia mengatakan bahwa dia sungguh berasal dari White Wasteland. Barbarian yang berasal dari sana, manusia legenda yang dikatakan hidup di White Wasteland. Cain meralat kata manusia, ia berpikir tidak mungkin ada manusia sekuat itu. Ia yakin kalau dia entitas lain. Tapi ia kembali menggelengkan kepalanya dan merasa itu juga tidak mungkin. Karena terlalu memikirkan barbarian itu, ia bahkan sampai tidak mendengar panggilan Luke. Cain berpikir jika dia entitas lain, dia tidak akan menunjukkan belas kasih pada manusia. Ia pasti salah sangka. Tapi tetap saja dia berasal dari White Wasteland. Dari sekian waktu, kenapa orang dari sana muncul sekarang? Itu membuatnya penasaran. Luke pun bertanya apa ada yang aneh. Cain menjawab tidak ada masalah, mereka akan bahas itu lain kali. Ia pria itu untuk tidak mengkhawatirkan itu sekarang. Ia bertanya apa barbarian itu ada di wilayah ini sekarang. Luke membenarkannya karena dia mengatakan akan menetap, jadi ia rasa ada di sini. Pria tua itu pun berbalik dan mengatakan kalau ia harus bertemu dengannya secara langsung. Setelah itu, Luke bertemu dengan Ketal lagi. Ia bertanya apa rencana pria itu sekarang. Ketal mengatakan kalau ia sendiri tidak yakin. Penguasa wilayah itu memberikan hadiah atas kemenangan barbarian itu. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang, ia tidak akan ikut campur dalam urusannya di wilayah ini. Ketal mengatakan kalau ia tidak punya rencana khusus, tapi ia ingin memiliki status resmi atau semacamnya. Akan merepotkan kalau ia harus masuk dungeon setiap kali ia pergi ke wilayah baru. Kepala penjaga menyarankan agar dia mencoba mendapatkan sponsor dari orang-orang berpengaruh, atau jadilah mercenari. Kalau dia bisa membangun reputasi sebagai mercenari, maka statusnya bisa dipastikan secara resmi. Pria itu menunduk karena berpikir kalau dia tidak bisa mencapai tertentu sebagai mercenari, maka nasibnya sama saja seperti seorang pesuruh. Dengan kekuatannya itu, ia merasa lebih baik jika dia mencari sponsor. Ketal yang baru mengetahui ini terlihat bersemangat. Ia tahu kalau mercenari itu orang yang menerima permintaan untuk berburu monster. Ia pun jadi ingin menjadi mercenari. Ia bertanya pada penjaga, kemana ia harus pergi kalau ingin menjadi mercenari. Kepala penjaga itu memberitahu kalau Ketal bisa pergi ke Guild Hall. Dengan penuh bersemangat, barbarian itu meminta agar penjaga menunjukkan jalannya. Tentu, ucap penjaga dengan bingung. Tidak mengerti kenapa dia bersemangat seperti itu. Mercenari adalah orang-orang yang menjelajahi dunia sambil menerima permintaan. Sebagian merasa bahwa jalan hidup ini adalah pilihan terbaik. Tapi sebenarnya, mercenari tanpa status itu adalah sampah masyarakat. Bahkan mercenari yang cakap pun bisa mati di dungeon tak teridentifikasi, dan mereka hanya dijadikan tumbal untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Itulah kenapa mercenari rendahan dipandang sebagai sampah masyarakat. Di Mercenary Guild Hall, di sana tengah ada pertengkaran. Seorang pria dipukul hingga tersungkur. Tak lama ia bangun dengan marah. "Kau mau bertarung?" tanya pria itu dengan kesal. Pria yang tadi memukulnya berteriak, menyuruh dia untuk maju. Orang yang ada di sana hanya menonton dan menertawakan perkelahian itu. Mereka malah bertaruh siapa yang akan menang. Keduanya terus berkelahi. Wanita yang memiliki rambut merah muda itu bertanya pada rekan kerjanya,
Rosa. Mengenai kabar pemula hari ini. Rosa menjawab buruk sekali, menurutnya mereka semua orang aneh. Ada yang mengklaim sebagai paladin, dan bahkan ada pencuri yang mendaftar. Biarawan itu kelihatannya oke-oke saja, tapi mereka tidak bisa mempercayainya dengan mudah karena dewa yang dia percayai. Setelah mendengar itu semua, wanita merah muda itu ikut prihatin karena memang benar-benar menyedihkan. Rosa mengeluh karena tidak ada orang baik-baik yang datang. Dan mercenari-mercenari bodoh ini terus berkelahi. Ia berharap ada pangeran tampan dengan kuda putih datang kemari untuk menyelamatkannya dari pekerjaan ini. Tak lama pintu terbuka membuat Rosa tersadar dari lamunannya. Matanya membelalak saat melihat siapa yang masuk. Tak lain adalah Ketal. Pria itu melihat sekeliling dengan penuh senyum. Semua pria yang ada di dalam sana pun terdiam dengan mata membelalak. Tak percaya kalau seorang barbarian datang ke guild hall. Ketal sendiri tidak sadar dengan keterkejutan mereka dan asik melihat guild itu. Ia mendatangi resepsionis dan mengatakan kalau ia ingin menjadi mercenari. Dengan tubuh gemetar, Rosa menanyakan ulang maksud pria itu yang ingin jadi mercenari. "Boleh aku tahu alasanmu?" tanyanya dengan nada takut. Ketal mengatakan ada beberapa alasan tapi ia dengar menjadi mercenari bisa membuat statusnya diakui secara resmi. Rosa membenarkannya. Tapi, agar seseorang bisa diakui, dia perlu menoreh banyak prestasi. Ia pun bertanya apakah pria itu siap yang langsung dijawab Ketal kalau ia siap. Setelah mendapatkan jawaban itu, Rosa akan mendaftarkan pria itu sebagai mercenari. Biayanya 5 koin tembaga. Ia pun menanyakan nama dan usianya. Ketal memberitahukan namanya tapi untuk usia ia dengan jujur ia sendiri tidak yakin. Rosa pun memberitahukan kalau ia akan menuliskan umur yang masuk akal. Setelah registrasi selesai, ia memberikan pria itu tanda pengenal. Ini melambangkan statusnya sebagai mercenari, jadi ia meminta pria itu untuk menjaganya baik-baik. Ketal menerimanya dan merasa kalau ini bagus ia pun tampak senang menerimanya. Ia langsung bertanya mengenai permintaan macam apa yang tersedia hari ini karena ia ingin langsung bekerja. Lihat pria itu begitu antusias, memperlihatkan permintaan yang bisa pria itu ambil untuk sekarang. Ketal mengambil papan itu dan terkejut karena hanya ini yang tersedia. Terlihat hanya ada 5 permintaan untuk rang F. Rosa memberitahukan karena dia berada di peringkat paling rendah. Hanya ini pekerjaan yang bisa diambil. Wajahnya gugup karena ia mendengar kalau kaum barbar-barbarian itu sangat angkuh. Ia takut kalau dia tiba-tiba marah. Ia pun langsung mengatakan kalau dia mulai dengan menerima pekerjaan remeh begini, maka lambat laun dia bisa mendapatkan misi yang lebih bagus. Ketal tanpa diduga memilih salah satu yang akan ia kerjakan. Rosa membuka matanya dan melihat apa yang dipilih pria itu. Dia ternyata memilih mengumpulkan tanaman obat. Wanita itu bertanya apa dia yakin. Ketal dengan santai berkata kalau ini pekerjaan jadi ia oke-oke saja. Pria itu pun bertanya di mana ia harus mengumpulkan tanaman obat ini. Rosa memberi informasi dan juga gambar tanaman obat yang harus dicari pria itu. Lokasinya ada di luar kota ini. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, Ketal pergi dari guild itu. Rosa terkejut karena barbarian ini lebih kalem dari dugaannya. Setelah pria itu keluar, rekan kerja Rosa menghampirinya dengan tubuh gemetar ketakutan. Beberapa saat kemudian, Ketal berhasil menemukan tanaman obat yang dia cari. Dia baru mengetahui kalau tanaman ini cocok untuk mengobati luka, tapi menurutnya tampilannya agak aneh. Ia membuka bajunya untuk digunakan sebagai wadah tanaman obat itu. Ia sudah membawa perlengkapan pelindung sinar UV. Ia sangat bersemangat untuk memulai pekerjaan pertamanya sebagai mercenari. 1 jam kemudian, Ketal berhasil kembali ke mercenari guild hall dengan membawa tanaman obat yang cukup banyak. Ia menaruhnya di depan Rosa yang membuat wanita itu terkejut. "Apa ini cukup?" tanya Ketal. Rosa mengatakan kalau ini banyak sekali. Ia berpikir apa dia datang untuk menghancurkan kebun herbalnya karena ia tidak pernah melihat sebanyak ini. Matanya melebar saat menyadari kalau kondisi semua tanaman ini sempurna. Sebagian besar mercenari langsung mencabutnya secara serampangan, makanya nilai tanaman ini sering anjlok. Ketal tampak bangga dan mengatakan tampangnya memang begini, tapi ia tetap bisa lemah lembut. Mendengar hal ini membuat Rosa sangat canggung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Setelah pekerjaan itu, Ketal mendapatkan 1 koin perak yang cukup untuk membeli makanan termurah. Tapi, ini uang pertama yang ia dapat dari hasil jerih payahnya. Ia jadi tersentuh. Ketal menerimanya dan bertanya apa dia bisa memberikan tugas selanjutnya padanya. Rosa menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya. Ia berpikir tidak mungkin dia senang dengan hadiah sekecil itu. Dia tidak mengerti kenapa barbarian ini terlihat bahagia.
Sementara itu, Ketal yang sekali lagi tidak menyadari keterkejutan orang di dekatnya hanya mengatakan kalau matahari masih menyingsing. Jadi ia ingin bekerja sebanyak mungkin. Rosa menangisi nasibnya saat menyadari kalau mercenari ini juga aneh. Setelah beberapa saat, Ketal berhasil mengerjakan 3 tugas dan sekarang ia memilih tugas keempat yang diminta untuk membersihkan gudang. Rosa tidak menyangka, selain tugas mengumpulkan tanaman obat, ini sudah tugas ketiganya beres-beres. Ia sampai berpikir kalau barbarian ini suka bersih-bersih. Walaupun bingung, ia hanya bisa bersikap ramah pada pria itu. Ketal pun pergi menemui seorang wanita dan mengatakan kalau ia kemari untuk membersihkan gudang. Reaksi pemilik itu tentu sangat terkejut melihat ada barbarian di depannya. Ketal bertanya apa dia pemilik gudang ini. Betul, jawab wanita itu dengan terbata-bata. Setelah itu, Ketal pun memulai pekerjaannya. Membersihkan gudang adalah tugas yang mudah. Barang-barang yang ada di dalam gudang dengan mudah ia rapikan. Berikutnya adalah tugas membersihkan jalanan. Ketal menggunakan sapu dan langsung menyapu jalan. Awalnya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya itu, tapi dia berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Seseorang mengintainya, yang ternyata itu adalah Kane. Ia tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Sudah jelas dia itu manusia super. Seseorang yang mampu mengguncangkan kerajaan kalau dia mau. Dengan kata lain, hanya dengan menunjukkan kekuatan kasarnya saja, semua orang pasti akan memperlakukannya seperti raja. Tapi dia, barbarian perkasa yang bisa menyelesaikan masalah dengan tinjunya, malah melakukan tugas-tugas rumahan. Dan dia tidak melakukannya setengah-setengah, dia melakukannya dengan sangat baik. Ia tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Pria tua itu bahkan kini melihat Ketal tampak senang dengan pekerjaannya. Keesokan paginya, Ketal bangun dan melihat kantong uang di meja. Ia teringat kemarin, Rosa memberikannya uang itu karena sudah mengerjakan 15 permintaan, jadi totalnya 15 koin perak. Ia tentunya sangat senang dan berterima kasih kepada resepsionis itu. Ia tersenyum karena hari ini hari kedua ia memulai menjalani waktunya di peradaban manusia. Selama perjalanan ke Mercenary Guild Hall, ia menjadi perhatian banyak orang. Sebagian besar dari mereka ketakutan bahkan anak kecil sampai menangis dan memeluk ibunya. Langkah pria itu terhenti saat melihat perpustakaan. Ia yang penasaran pun mendatangi gedung perpustakaan itu. Seorang wanita berkacamata menyambutnya, namun dengan cepat ia terkejut dengan kedatangan barbarian yang di matanya sangat menakutkan. Pria itu bertanya padanya apa dia bisa membaca beberapa buku di sini. Wanita itu tentu langsung memperbolehkannya. Ketal membaca beberapa buku yang menarik perhatiannya dengan tenang. Sementara wanita penjaga perpustakaan itu masih terkejut dan terus memperhatikan barbarian itu. Kane pun masih terus membuntutinya. Kali ini ia pun tidak menyangka bahwa seorang barbarian membaca buku. Ia tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa merasakannya. Ia semakin heran karena ras barbarian yang terkenal akan kebiadabannya sedang membaca. Ia sampai bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa barbarian White Wasteland memiliki budaya yang berbeda dengan yang lainnya atau apakah dia itu berbeda dari barbarian lainnya. Ketal terus membaca sampai selesai. Buku yang ia baca itu adalah tentang sejarah kekaisaran. Ia ingat beberapa tahun yang lalu, Milena datang ke White Wasteland. Wanita itu mengatakan dia akan menjual senjata kepada kerajaan yang sedang berperang dengan kekaisaran. Nampaknya pada akhirnya kekaisaran tetap menang. Kekaisaran saat ini juga begitu kuat, dan kerajaan Barkan sudah tak berdaya. Kekaisaran sudah menguasai setengah dari dunia manusia dan masih terus aktif memperbesar wilayah mereka. Sepertinya mereka ingin menguasai seluruh dunia. Penguasa dunia, ucap Ketal sambil berpikir. Tak lama ia merasa sudah cukup untuk membaca sejarah manusia. Ia merasa ini waktunya untuk membaca sesuatu yang lebih menarik. Ini buku yang menarik perhatiannya adalah mengenai para non-manusia. Ia mulai membuka buku itu. Buku yang mengkompilasi makhluk non-manusia. Makhluk-makhluk fantasi yang telah ditulis dalam buku ini adalah makhluk nyata yang hidup di dunia ini. Di dalam buku itu dituliskan mengenai gua terbesar di dunia, yang dibanjiri oleh ore-ore langka. Buah dwarf, Maniamia. Lalu ada desa feri, Pisarapia. Ada kota langit para celestial. Lagemeria, dan ada Holilan nan jauh di sana, Holilan bagi semua elf, Elfo Sagrado. Tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Bahkan para penguasa hebat sudah berulang kali mencoba menemukannya, tapi hasilnya tetap nihil. Setelah membaca ini, Ketal merasa sepertinya ia telah memiliki kualifikasi luar biasa sampai diperbolehkan masuk Holilan para elf.
Ia mendekatkan buku itu saat membaca ada tempat lain yang seperti White Wasteland. Dinamakan zona-zona demon. Tempat yang menolak keberadaan manusia, dipenuhi dengan segala makhluk asing mengerikan. Zona demon tidaklah banyak, tapi dunia ini memiliki 5 zona demon yang begitu luas. Silent Forest, yang melahap segalanya dalam kesunyian, Abyss, yang menyeret dunia dalam kejahatan, Deep Sea, di mana primata bernafas dan hidup, Hollow Pit, tempat penuh dengan kehampaan, dan yang terakhir ada White Wasteland. Di dalam zona-zona demon ini, terdapat monster mengerikan bernama Aberration. Namun, semua zona itu tidak bisa berhubungan ke dalam dunia manusia. Setelah membaca, Ketal penasaran sebenarnya seluas apa dunia ini. White Wasteland saja sudah begitu luas dan ternyata masih ada tempat-tempat seperti itu. Seperti ini informasi yang tersedia di sini hanya sampai ini saja. Setelah itu ia berdiri dengan tiba-tiba yang membuat penjaga wanita itu terkejut. Ia tersenyum pada wanita itu dan mengatakan buku-buku yang ada di sini sangat membantu. Wanita itu dengan ketakutan hanya berkata iya tentu saja. Ketal kini pergi ke Mercenary Guild Hall dan bertanya pada Rosa apa ada permintaan hari ini. Wajahnya berbinar saat wanita itu memberikan form permintaan hari ini. Di sisi lain, Kane masih saja membuntuti pria itu. Ia merasa barbarian itu benar-benar aneh hingga membuatnya berpikir untuk bicara langsung padanya. Saat hari sudah malam, Ketal sudah menyelesaikan kurang lebih selusin lagi permintaan hari ini. Bahkan permintaan-permintaan kecil yang ia timbun juga mulai menggunung uangnya. Kalau begini terus, tinggal menghitung jari saja sampai hari di mana ia akan diakui sebagai mercenari sejati. Ia terus berjalan sambil bersiul. Langkahnya terhenti saat ada seseorang di belakangnya. Itu adalah Kane, sang Swordmaster. Pada akhirnya ia memutuskan untuk muncul di depan barbarian itu. Sudah seharian penuh kau membuntutiku, ucap Ketal yang membuat Kane terkejut. Ketal bertanya apa mau pria tua itu. Kane masih terdiam, ia tidak menyangka jika dia mengetahuinya. Padahal, aura keberadaannya sudah tertutup sempurna. Tak peduli seberapa kuat inderanya itu, mustahil dia bisa merasakan keberadaannya. Ketal mengamankan uang yang sudah ia dapat hari ini karena berpikir kalau pria tua itu adalah bandit. Kane pun shock saat dikira bandit. Ketal menatap pria tua itu dengan tajam. Meskipun keamanan di sini tidak seburuk itu, ia tidak menyangka ternyata masih ada bandit berkeliaran. Kane hendak menjelaskan, tapi ia ragu kalau ia memberitahu ia itu Swordmaster, dia akan percaya atau tidak. Sudah tua masih saja mau mencuri ya? Ekonomi tempat ini pasti lebih buruk dari dugaanku, ucap Ketal yang semakin membuat Kane shock. Wajahnya tiba-tiba berubah saat berpikir ia pasti akan mendapatkan pengakuan baik kalau ia menangkap dan menjebloskannya ke dalam penjara. Kane pun semakin terkejut dengan perkataan barbarian itu. Ia kini berpikir mungkin ini bisa jadi kesempatan bagus baginya. Karena dia serius mengira ia ini bandit. Dengan bertarung dengannya ia bisa tahu kekuatan dan identitasnya. Ia pun mengeluarkan kekuatan hingga tubuhnya dikelilingi aura warna hijau. Ketal melangkah maju, melihat ini membuat Kane waspada. Pria itu menundukkan wajahnya, lalu menghilang dengan cepat yang membuat pria tua itu terkejut. Ia kembali dikejutkan karena barbarian itu muncul tiba-tiba di depannya. Ketal mengangkat tangannya, tapi dengan cepat Kane menghindar. Ia berpikir kalau ia diam saja, dia pasti akan memegang bagian belakang lehernya. Ketal berbalik dan menatap pria tua itu lalu tersenyum. Ia merasa kemampuannya boleh juga. Kane terpaku karena ia nyaris kalah. Kalau saja refleks telat sedetik saja, ia pasti sudah tertangkap. Tapi yang lebih mengejutkan baginya, ia tidak bisa merasakan satupun jejak aura darinya. Selain itu, dia bisa bergerak secepat itu tanpa bantuan apapun. Tak lama Kane maju untuk menyerangnya, kali ini ia tidak main-main lagi. Ketal lagi-lagi menghilang dengan cepat, lalu menangkap tangan pria tua itu. Kane lagi-lagi dibuat terkejut. Padahal ia sudah meluaskan jangkauan penglihatannya, tapi tetap saja gagal. Saat ia menoleh ke belakang, barbarian itu dengan cepat mencengkram tangannya yang membuat ia mengeluh kesakitan. Ia menyadari kalau tangannya tidak hanya dipegang. Rasanya bagaikan dipukul oleh batu kokoh, lalu diseret ke badan-badan. Ia bertanya-tanya kekuatan apa ini. Karena rasa sakit yang tidak tertahankan, ia pun berteriak semakin kencang. Ia menyadari kekuatan kasarnya ini berbeda jauh darinya, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Dengan cepat ia pun mengeluarkan kekuatan hingga aura hijau keluar dari tubuhnya. Ketal menyadari hal ini, tetapi tak lama ledakan pun terdengar. Kane berhasil lepas dari cengkraman barbarian itu. Ketal menatap tangannya yang masih menyisakan aura kekuatan pria tua itu.
Ia mengatakan bandit zaman sekarang triknya macam-macam. Sambil mengatur nafas, Kane tidak mengerti kenapa dia masih memanggilnya bandit. Manifestasi mana? Level yang hanya bisa dicapai oleh para elit. Ia menyelimuti tubuhnya menggunakan teknik itu. Ngapain juga orang sehebatku malah jadi bandit? Ucap Kane dalam hati. Tapi melihat wajah barbarian itu, sepertinya dia benar-benar yakin kalau ia ini bandit. Secara refleks ia memanifestasikan mananya. Mana yang telah dimanifestasikan dapat memakan habis baja tebal dengan mudah. Tubuh manusia seharusnya akan langsung hancur begitu menyentuhnya. Tapi tubuhnya itu tidak tergores sedikit pun. Tubuh macam apa yang dapat menahan mana dengan tangan kosong? Ketal mengatakan ia tidak tahu trik apa yang dia gunakan itu, tapi menurutnya sudah saatnya mereka mengakhiri ini. Kane bersiap dengan pedangnya, tapi matanya membelalak saat barbarian itu dengan mudah menekan ujung pedangnya. Tak lama terdengar suara retakan yang membuat Kane membelalakkan matanya karena terkejut. Ia berusaha terus menarik pedangnya, tapi sangat sulit. Ia melihat barbarian itu kini mengangkat tangan dan diarahkan padanya. Akhirnya ia pun menerima nasibnya, yang ia pikir akan dihabisi barbarian itu. Saat tangan itu semakin mendekat, Kane pun pingsan hingga kini diangkat oleh Ketal di pundaknya. Ketal membawa pria tua itu pada kepala penjaga. Pria itu pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia tak habis pikir Ketal membawa seorang Swordmaster dengan cara seperti itu. Yang juga menjadi pertanyaannya adalah kenapa Swordmaster Kane ada di sini. Matanya membelalak saat menebak kalau barbarian itu mungkin telah menyerangnya. Ia jadi bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Mulutnya menganga lebar saat mendengar dari Ketal kalau dia telah menangkap bandit. Dengan wajah bersemangat, Ketal yakin kalau ia membawanya ke para penjaga, reputasi mercenarinya pasti akan bagus. Kepala penjaga itu semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan pria itu. Ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi, pria yang telah memiliki skill tingkat manusia super. Swordmaster Kane. Orang hebat itu juga yang telah ditangkap oleh barbarian ini. Apalagi sampai dibawa-bawa dalam posisi memalukan seperti itu. Ia pun akhirnya mengatakan kalau pria itu bukan bandit. Ketal terkejut saat kepala penjaga mengenalnya dan mengira kalau dia penjahat terkenal. Penjaga itu memberi hormat pada satu-satunya Swordmaster di kerajaan Gehentra. Mendengar ini refleks Ketal melirik pria tua itu, ia tidak menyangka dia adalah seorang Swordmaster. Ia tahu kalau itu adalah gelar yang tinggi, tapi pria tua itu malah jadi bandit. Ia pun mengatakan kalau itu mustahil dan yakin dia ini bandit karena telah menyerangnya dan mencoba untuk merampas koin peraknya. Penjaga pun menjelaskan kalau yang ia katakan itu serius, dia itu Swordmaster. Wajahnya tidak mungkin bisa ia lupakan. Ketal yang masih tidak yakin bertanya apa mungkin dia ini penyihir yang menggunakan sihir ilusi. Penjaga mengatakan kalau ada penyihir sehebat itu, dia pasti juga sudah dihormati selayaknya Swordmaster. Ketal masih tidak percaya dan mengira kalau Swordmaster itu hanya panggilan cantik untuk para bandit. Kau ini bicara apa sih? Tanya penjaga yang membuat Ketal terdiam. Jadi benar dia ini Swordmaster asli? Tanya Ketal yang langsung dibenarkan oleh penjaga itu. Barbarian itu pun terdiam 1000 bahasa. Melihat dia diam saja, penjaga itu mengatakan kalau ia akan melaporkan ini pada Tuan Luke. Saat di kediaman Luke, pria itu terkejut mendengar laporan yang baru saja ia dengar. Ketal meminta maaf, seharusnya ia tidak asal menarik kesimpulan saja. Kane yang masih merasa canggung pun tidak mempermasalahkannya, ia mengakui kalau ini salahnya juga karena tidak menjelaskannya. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Tak lama Tuan Luke memasuki ruangan dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Dia memang mengira Tuan Kane akan mencari barbarian untuk mengajaknya berduel. Tapi ia tidak pernah menyangka dia yang akan kalah. Tuan Kane telah dikalahkan oleh barbarian. Ia tidak tahu bagaimana jelasnya, tapi hal itu sudah pasti benar. Itu artinya, barbarian memang lebih kuat dari Swordmaster. Tentunya, ada tingkatan level dalam manusia super. Tuan Kane baru-baru ini diangkat sebagai Swordmaster, jadi kemungkinan besar kemampuannya belum sepenuhnya matang. Meskipun begitu, Swordmaster adalah mereka yang berhasil mendapat gelar bangsawan Master of the Sword. Dan barbarian ini berhasil mengalahkan orang seperti dia. Itu artinya dia memiliki kekuatan di luar nalar manusia biasa. Memikirkan ini semua membuat kepala Luke sakit. Ia pun memecah keheningan dengan mengatakan kalau sepertinya telah terjadi kesalahpahaman, jadi ia pamit pergi dulu. Ia merasa mereka berdua sebaiknya membicarakan hal ini bersama. Setelah pria itu pergi, keduanya dia membuat suasana hening kembali. Kane merasa canggung saat barbarian itu menatapnya. Tubuhnya gemetar menahan rasa malu karena telah dikalahkan oleh seorang barbarian. Ia tidak bisa mengelak dari kekalahan ini.
Harga dirinya bukan saja hancur tapi sudah tercabik-cabik bagaikan keset usang. Ia menaruh cangkir ke atas meja dan mulai memperkenalkan dirinya dengan benar. Mendengar ini membuat Ketal bertanya apa Swordmaster itu nama belakangnya. Pria tua itu pun menjelaskan begitu seseorang mendapatkan gelar Swordmaster, nama belakang manusia mereka jadi tidak berarti. Selanjutnya Ketal bertanya mengenai gerakan yang ditunjukkan Kane sebelumnya. Saat mengerti apa yang dimaksud barbarian itu, Kane langsung menunjukkan kekuatannya. Ketal berseru penuh semangat. Awalnya ia kira itu hanyalah trik bandit biasa, jadi ia tidak begitu mempedulikannya. Tapi karena sekarang ia tahu itu adalah skill Swordmaster, ia jadi tertarik. Kane pemberitahu kalau ini adalah manifestasi mana. Nama lainnya adalah Aura. Jadi yang tadi itu Aura, ucap Ketal yang terpesona dengan kekuatan pria itu. Wajahnya kini bersemangat karena ingin mengetahui cara agar bisa menggunakannya juga. Kane menjelaskan lagi kalau dia harus memanifestasikannya dengan mengendalikan Arcane. Ketal yang tidak mengerti pun bertanya apakah Arcana itu mirip mana. Kane menjelaskan Arcane itu mengacu pada energi mistis itu sendiri. Saat menggunakannya sebagai aura, seseorang bisa menjadi swordsman. Saat menggunakannya sebagai mana, seseorang menjadi penyihir. Ketal tersenyum saat mengetahui bahwa Swordmaster ataupun penyihir sama-sama menggunakan Arcane. Ia pun berbeda pria tua itu untuk mengajarinya skill itu. Sejujurnya ia malu mengakuinya, tapi ia masih belajar dan tidak tahu banyak hal jadi dia meminta tolong untuk diajari itu. Boleh, ucap Kane terbata-bata. Ia tidak yakin dia membutuhkan arahan darinya. Ini dikarenakan menurutnya barbarian itu sudah lebih kuat darinya. Ketal ia tidak tahu apa-apa soal Arcane atau swordsmanship. Dia hanya asal pukul saja. Kane memejamkan matanya dan meyakinkan dirinya sendiri kalau ia masih seorang Swordmaster. Ia mungkin sudah kalah darinya, tapi dalam pertarungan tadi ia tidak sempat menarik pedangnya. Kepercayaan dirinya kembali tumbuh dan setuju untuk mengajarkan pada barbarian itu teknik pedang dan menunjukkan betapa hebatnya swordsmanship itu. Ia akan menyusun kembali harga dirinya. Ia pun mengatakan kalau ia adalah Swordmaster yang menggunakan pedang. Tanpa pedangnya, raganya belum lengkap. Sudah kuduga, pantas saja kau begitu lemah tadi. Ternyata memang karena kau tidak menggunakan pedangmu, ucap Ketal dengan wajah serius. Perkataannya ini tanpa sadar membuat harga diri pria tua itu kembali jatuh. Ia sebenarnya sudah menduga sebelumnya bahwa ada yang aneh karena tidak mungkin seseorang yang sudah diberi gelar Swordmaster kemampuannya hanya seperti itu. Mendengar hal ini membuat Kane memaki dalam hati. Ketal kembali mengatakan kalau dia menggunakan pedangnya, mungkin dia bisa menang darinya. Kane berpikir dengan ragu apa ia bisa menang hanya menggunakan satu pedang. Ketal sangat menantikan pertarungan itu. Di sisi lain, Kane berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kepercayaan dirinya pasti akan kembali. Tapi, entah kenapa ia merasa seperti malah akan lebih hancur lagi. Sebelum regresi, Ketal pernah belajar swordsmanship. Tapi ini adalah swordsmanship fantasi yang sesungguhnya. Jenis swordsmanship aneh yang memanipulasi aura Arcane. Baginya ini adalah swordsmanship fantasi sejati. Keduanya kini berada di area berlatih. Kane sudah memegang pedang untuk mengajari barbarian itu. Ia menjelaskan kalau ciri khas dari swordsmanship-nya adalah perwujudan ilusi dan kenyataan. Saat dia melawan muridnya, ia harap dia mengingatnya. Ketal cukup terkejut saat mengetahui kalau kesatria itu adalah murid Kane. Serangan pedangnya terbagi menjadi 3 dan semuanya adalah serangan sungguhan. Tak lama ia tersadar kalau itu yang dimaksud dengan perwujudan. Itu adalah teknik yang lebih mengandalkan keahlian daripada kekuatan. Kane membenarkan semua ucapan barbarian itu. Swordsmanship adalah seni menggabungkan pedang dan aura untuk mengendalikan Arcane. Dan orang yang mencapai ujung jalan itu akan menjadi seorang Swordmaster. Mulai mengeluarkan aura di pedangnya yang langsung membuat Ketal bersemangat. Kane yang terkejut dengan reaksi itu hanya berkata iya. Karena ia merasa penjelasannya soal gabungan ilusi dan realita agak membingungkan, jadi ia akan menunjukkan secara langsung. Ia memulai gerakan lalu secepat kilat mengayunkan pedangnya. Tidak seperti muridnya, pedang Kane terlihat ada 5. Ketal yang melihat ini pun terkejut. Ayunan pedang terus dilakukan hingga muncul retakan besar di dinding. Kane memberitahu, ada banyak teknik yang menciptakan ilusi menggunakan aura. Tapi memberikan wujud pada ilusi itu, hanya swordsmanship-nya yang bisa melakukannya. Ya, itu memang teknik Arcane, bagaimana menurutmu? Tanya Kane dengan percaya diri. Ketal mengatakan kalau teknik yang dia tunjukkan tadi sepertinya ia juga bisa melakukannya. Mendengar hal ini membuat pria tua itu terkejut dan mengatakan omong kosong macam apa itu.
Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pedang. Menggabungkan bakat alami dengan usaha yang melelahkan. Ia nyaris tidak berhasil mencapai swordsmanship ini setelah melalui semua itu. Tidak mungkin ada orang yang bisa menirunya hanya dengan sekali lihat. Ketal mengatakan kalau lebih cepat ia menunjukkannya secara langsung. Kane terkejut karena senjata yang digunakan pria itu bukanlah pedang melainkan kapak. Ketal mengambil ancang-ancang lalu melakukan yang sama seperti yang Kane dilakukan sebelumnya. Matanya membelalak, dan mulutnya menganga saat menyadari kalau dia memanfaatkan kekuatannya untuk menambah kecepatan. Serangan yang dilakukan Ketal sama persis hingga dinding pun semakin hancur dan retakan yang di lantai pun semakin melebar. Detik berikutnya sebuah ledakan besar pun terdengar. Kane terkejut, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. "Bagaimana menurutmu?" tanya Ketal sambil menaruh kapak di pundaknya. Kane berpikir tekniknya barusan benar-benar terlihat seperti gabungan ilusi dan realita. Benar-benar hebat. Meskipun dia hanya mencapainya berkat kekuatannya yang luar biasa. Ia nyaris tertipu oleh tekniknya barusan. Dengan wajah serius ia mengatakan yang dia lakukan hanyalah mengayun dengan kekuatan. Tidak ada teknik di baliknya. Namun, menurut Ketal hasilnya hampir sama. Swordsmanship itu ditujukan untuk pertarungan sungguhan. Jadi baginya selama hasilnya serupa itu sudah cukup. Mendengar hal ini membuat pria tertua itu terdiam karena apa yang dia katakan tidak salah. Tapi itu melukai harga dirinya. Tidak menyerah, Kane mengeluarkan teknik lain di depan barbarian itu. Gerakannya sangat cepat sehingga seolah-olah tubuhnya terpisah. Ketal yang melihat ini pun terkejut. Detik berikutnya ledakan besar kembali terdengar hingga menghancurkan lantai. Setelah ledakan itu mereda, terlihatlah retakan yang besar di sekeliling mereka berdua. Kane memberitahu kalau ini adalah pemisah tubuh yang dicapai melalui penguasaan aura tingkat tinggi. Ia berbalik dan bertanya pada pria itu, apa dia bisa menirukan. Ketal tidak mengatakan apapun, ia berbalik dan melangkah pergi. Tak lama ia berhenti dan mengayunkan kapaknya secepat mungkin seperti yang dilakukan Kane. Pria tua itu pun terkejut, tak menyangka dia juga bisa melakukannya. Ketal melakukannya dengan sangat cepat hingga menciptakan angin yang sangat besar dan menghancurkan area itu. Angin pun berubah menjadi angin puting beliung. "Bagaimana menurutmu?" tanya Ketal. Tubuh Kane gemetar sampai ia berlutut, mulutnya pun masih menganga, tak percaya dengan ini semua. Ia juga merasa hancur karena hasil jerih payah seumur hidupnya dikalahkan dengan mudah seperti ini. "Swordsmanship-ku," teriak Kane dalam hati. Ia masih merasa ini tidak mungkin hingga ia menangis. Melihat ini, Ketal menghela nafas panjang. Ia merasa kalau mentalnya lebih lemah dari dugaannya. Ia mengatakan kalau swordsmanship pria itu luar biasa. Ia hanya mengayunkan kapak dengan cepat. Itu bukan swordsmanship sejati. Mendengar ini membuat Kane berhenti menangis. Ketal menambahkan jika teknik yang dia tunjukkan bukanlah sekedar ilmu bayangan biasa, tapi swordsmanship sejati. Ia tidak bisa mencapai penguasaan Arcane yang sejati. Mendengar ini membuat rasa percaya dirinya perlahan bangkit. Mewujudkan ilusi dan kenyataan menjadi wujud nyata yang menyatu. Hanya ia yang bisa melakukannya di dunia ini. Semangatnya pun kembali dan berpikir masalahnya bukan pada tekniknya, melainkan barbarian inilah yang gila. Orang gila macam apa yang bisa bergerak secepat itu sampai meninggalkan bayangan tanpa menggunakan aura. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Kane terus menatap barbarian itu dengan kesal tanpa mengatakan apapun. Ia terkejut saat mendengar kalau Ketal minta diajarkan arti teknik yang sebenarnya. Menyadari kesalahannya, pria tua itu pun meminta maaf karena ia terbawa emosi. Ketal berkata tidak apa-apa karena ia mengerti. Kane berdehem lalu mengatakan untuk menggunakan teknik sejati, dia harus belajar mengendalikan aura terlebih dahulu. Tapi untuk mengendalikan aura, dia harus memahami Arcane terlebih dahulu. Tidak ada penyihir agung atau swordsman yang bisa mencapai alam yang lebih tinggi tanpa membangkitkan Arcane. Satu-satunya yang terkecuali adalah mereka yang percaya pada dewa. Ketal bertanya apa Holy Power itu kekuatan yang berbeda. Pria tua itu kembali menjelaskan bahwa mukjizat mereka datang langsung dari dewa mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu. Mendengar hal ini membuat Ketal semakin tertarik. Arcane berarti persis seperti itu. Kekuatan misterius di dalam diri seseorang. Bagaimana dia menggunakan kekuatan itu akan menentukan segalanya. Jadi untuk menggunakan aura, mendapatkan mana, atau mengendalikan spirit, pondasi dari semua kekuatan fantasi dimulai dengan memahami Arcane ini. Arcane memiliki 5 tingkatan. Yang paling dasar adalah Arcane persepsi.
Itu adalah tingkatan untuk mengetahui, membangkitkan, dan merasakan Arcane. Ketal yang penasaran pun bertanya apa tidak sembarang orang bisa merasakan Arcane. Pria tua itu mengatakan kecuali seseorang memiliki bakat, mereka bahkan tidak bisa merasakannya. Mereka yang bisa merasakan Arcane disebut third class. Kemampuan untuk menangani Arcane dibagi menjadi 5 tingkatan. Third class adalah peringkat pertama. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh pria tua itu sama persis yang dijelaskan Milena. Kini Ketal mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Kane memberitahu kalau itu hanyalah klasifikasi untuk mempermudah saja. Ada perbedaan besar bahkan di dalam satu kelas, dan batasannya tidak jelas. Cukup ketahui saja bahwa konsep itu ada. Setelah penjelasan panjang lebar itu, mereka pun mulai tahap pertama mempelajari Arcane, yaitu Arcane persepsi. Kane meminta Ketal untuk merasakan semua hal yang ada di sekitarnya. Untuk merasakan Arcane, itu berarti dia harus membangkitkan persepsi yang tidak pernah dia tahu. Kembangkan inderanya semaksimal mungkin. Rasakan hembusan angin, tekstur bumi, rasakan segalanya dalam tiupan angin. Dan rasakan kehadiran yang terpisah di dalamnya. Ketal duduk dan mendengarnya semua arahan yang dikatakan Kane. Tapi tak lama, ia membuka matanya karena ia tidak merasakan apapun. Kane yang mendengar ini pun terkejut dan melihat pria besar di depannya. Suasana hening selama beberapa saat. Ia sempat tidak percaya hingga menanyakan kebenarannya. Ia pikir orang sekuat dirinya bisa merasakannya dengan mudah. Ini tidak tertulis. Tapi mereka yang kuat bahkan tanpa mana bisa merasakan Arcane dengan mudah. Tapi sepertinya ada pengecualian untuk barbarian. Kane berpikir itu mungkin keunikan dari White Wasp Talent. Ketal tidak tahu hal itu karena tidak ada orang di sekitarnya yang pernah merasakan hal seperti Arcane. Kane merasa itu wajar karena sejak awal merasakan Arcane memang tidak mudah. Ia akan mencoba mengalirkan energi ini langsung ke dalam tubuh Ketal untuk membuka jalannya menuju Arcane. Pria barbarian itu tampak sangat bersemangat hingga bertanya apa pria itu akan mentransfer aura. Kane pun membenarkannya. Baiklah, lakukan, ucap Ketal dengan penuh semangat yang membuat Kane bingung. Pria itu pun berdiri di belakang Ketal dan memintanya untuk rileks sepenuhnya. Fokus pada dirinya sendiri dan pusatkan inderanya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Kane menyuruh Ketal untuk rasakan mana yang ia alirkan ke dalam tubuhnya. Ia pun menyentuh punggung pria itu. Seketika itu juga matanya membelalak karena terkejut. Mulutnya sampai menganga dan ia bertanya-tanya dalam hati apa ini tubuh seorang manusia. Karena rasanya seperti batu yang kokoh. Ia penasaran sepadat apa massa otot ini. Apa dia sungguh seorang manusia? Tanya Kane dalam hati. Ketal menoleh ke belakang dan memanggil nama pria itu karena tidak merasakan apa-apa. Kane panik dan meminta maaf lalu beralasan kalau ia memikirkan hal lain. Ia kembali fokus dan mengalirkan aura. Hal yang terpenting adalah membangkitkan Arcane Path yang ada di dalam tubuhnya. Menemukan itu adalah tujuan Ketal. Seharusnya hal itu tidak terlalu sulit. Kane kembali terkejut hingga terdiam karena tidak bisa menemukan Arcane Path di dalam tubuh barbarian ini. Tak lama, ia meralatnya, menurutnya lebih tepatnya adalah ia tidak bisa menjangkaunya. Ia menatap tubuh Ketal dengan tidak percaya. Sementara pria itu masih diam dan memejamkan mata dengan penuh semangat. Kane merasa tak peduli seberapa jauh ia merentangkan auranya. Ia tidak bisa mencapai atau melihat apapun. Rasanya seperti berenang ke jurang yang dalam. Atau lebih tepatnya seperti ditekan oleh tekanan kedalaman laut. Kane pun memejamkan mata dan mengatakan kalau sepertinya ini tidak akan berhasil. Mendengar ini membuat Ketal membelalakan matanya. Ia bertanya apa itu maksudnya ia kurang berbakat. Kane menjelaskan bukan seperti itu, hanya saja mengalirkan aura ke dalam tubuhnya saja itu tidak cukup. Untuk menemukan Arcane, dia harus menemukan jalan di dalam tubuhnya dan membangkitkan kekuatan yang terpendam. Ketal mengetahui hal itu saat ia akan kembali berbicara, Kane memotong dengan mengatakan kalau ia tidak bisa menemukan pathnya. Mendengar hal ini membuat Ketal kembali membelalakan matanya. Jadi maksudmu, aku tidak bisa merasakan Arcane sama sekali? Tanya Ketal dengan nada syok. Kane menjelaskan jika ia tidak bisa memastikannya. Ini karena tubuhnya itu tidak wajar. Untuk menemukan Arcane, aura harus mencapai jauh ke dalam tubuhnya. Tapi tubuh Ketal terlalu padat. Auranya bahkan tidak bisa mencapai cukup jauh di dalam tubuhnya. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Ia tidak tahu apakah kekuatan fisik murni bisa mengacaukan aura. Ketal memejamkan matanya, merasa kecewa karena seorang Swordmaster pun tidak bisa membantu.
Dengan wajah kecewa, ia bertanya apa ia tidak akan bisa mendapatkan Arcane. Kane dengan jujur berkata kalau ia sulit memberikan jawaban. Ia juga tidak bisa memastikannya. Ia bahkan tidak bisa memastikan apakah Arcane Path Ketal itu ada atau tidak. Kane menyarankan Ketal untuk berkonsultasi pada Swordmaster yang bisa menangani aura lebih baik darinya, atau pergi ke Tower Penyihir Agung. Ia meminta maaf pada Ketal karena tidak bisa membantu. Pria itu merasa tidak apa-apa. Ia berpikir masih ada kesempatan dan merasa kalau sudah cukup untuk saat ini. Ia pun berdiri dan berterima kasih pada Kane karena ia mempelajari banyak hal berkat dirinya. Pria tua itu diam dan berpikir semua barbarian yang ia temui selama ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka penjara, pemabuk, dan hidup dalam kekerasan. Sehingga mereka dikucilkan oleh masyarakat. Tapi barbarian di depannya ini berbeda. Ia pun menawarkan pria itu untuk bergabung dengan kerajaan ini. Ketal yang memang tidak mengerti pun bertanya apa maksudnya. Kane menjelaskan kalau dia harus bersumpah setia pada kerajaan dan menerima rang. Dengan kekuatannya, dia bisa mencapai rang yang tinggi. Ia sendiri bisa mensponsorinya. Setelah mendengar penjelasan ini, Ketal berkata kalau tawarannya menarik, tapi ia menolaknya. Ia tidak ingin terikat pada apapun. Alasan Kane mengajaknya karena ia berpikir jika memilikinya, mereka mungkin bisa lolos dari kekuasaan kaisar. Meski dia menolaknya, Kane merasa kalau orang bangsawan itu membuat Ketal tertarik. Jadi seharusnya penawaran itu cukup. Dengan santai Ketal menjawab kalau ia lebih memilih untuk menikmati kebebasannya. Jadi begitu, aku mengerti, ucap Kane yang membuat Ketal tidak mengerti. Pria besar itu mengulurkan tangan dan kembali mengucapkan terima kasih. Ia tidak akan melupakan kebaikannya. Setelah pertemuan itu, ini Kane berjalan di lorong seorang diri. Ia merasa kalau ia bertindak konyol sebelumnya. Ia pikir ia bisa mengendalikannya, meski untuk sementara. Tapi ia sadar itu mustahil. Barbarian itu bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia mungkin bekerja sama dengan orang lain, tapi hanya itu saja. Di dalamnya, hanya ada pikirannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin itu yang membuatnya lebih sulit daripada barbarian lainnya. Makhluk dari zona demon. Barbarian dari White Wasteland. Setelah memikirkan itu semua, Kane menghela nafas panjang lalu menatap keluar. Menaklukkan zona demon, apa yang Kaisar itu pikirkan? Tanya Kane bingung dengan ambisi Kaisar. Setelah itu ia bertemu dengan Luke dan menjelaskan semuanya. Kini Luke mengetahui jika Kaisar sangat ingin menaklukkan zona demon. Kane memberitahu kalau orang-orang menderita atas nama pengintaian. Luke yang mendengar ini tidak percaya. Kane sampai bersumpah dan mengatakan kalau mungkin dia berpikir dia adalah reinkarnasi dari Kaisar terdahulu. Mereka belum menaklukkan seluruh wilayah manusia. Luke merasa kalau jika ini hanya masalah waktu. Kane membenarkannya. Tanah ini masih bagian dari kekaisaran, jadi mereka bisa dipanggil kapan saja. Sebaiknya mereka bersiap. Ia menghela nafas dan memejamkan matanya. Ia merasa dunia sudah kacau. Bahkan Kaisar sekarang jadi setengah gila. Ini sungguh memusingkan baginya. Mendengar ini mengejutkan Luke. Wajahnya berubah serius dan bertanya apa rumor itu benar. Kane membenarkannya, demon mulai bergerak. Mata Luke semakin melebar mendengar jawaban pria tua itu. Kane menambahkan kalau Dungeon Outbreak juga tidak biasa. Ini belum dikonfirmasi, tapi ada yang mengatakan bahwa noda dari zona demon bocor. Sesuatu terjadi dan apapun itu, buruk bagi manusia. Kane membuka matanya saat mengingat sesuatu. Tapi bukankah hal yang paling aneh sudah ada di sini? Bagaimana menurutmu? Tanya Kane. Luke menjawab kalau ia tidak tahu. Setidaknya dia bukan musuh. Tapi, selain itu ia tidak tahu apapun. Di sisi lain, Ketal tengah berjalan di kota. Ia menyadari saat orang-orang menatapnya. Saat ia melirik, mereka ketakutan. Saat menoleh ke arah lain, orang bahkan sampai bersembunyi. Melihat ini, ia memikirkan kenapa mereka takut. Ia berpikir kalau mereka takut padanya karena penampilannya. Mungkin karena ia tidak mengenakan pakaian yang pantas. Sebenarnya, ia oke-oke saja memakai rompi kulit makhluk buas ini, tapi ia rasa kesannya jauh dari kata beradab. Jadi mereka mungkin menganggapnya orang gila dan tidak mau berurusan dengannya. Kali ini Ketal benar-benar sudah salah paham dengan pemikirannya sendiri. Namun sayang tidak ada yang memberitahukannya. Matanya kini penuh dengan semangat untuk membeli pakaian yang beradab.
Ia merasa ini sudah waktunya. Ia pun pergi ke toko pakaian yang ada di dekat sana. Ia disambut oleh seorang pria yang tengah bekerja. Wajah pria itu langsung berubah saat melihat siapa yang datang. Di matanya, barbarian itu sangat mendominasi dan tengah menatapnya dengan tajam. Ketal yang tidak menyadari hal ini hanya mengatakan kalau ia ingin membeli pakaian. Dengan cepat pemilik toko meminta maaf karena ia tidak punya stok ukurannya. Mendengar ini Ketal kecewa, tapi bertanya apa tidak ada cara lain. Sang pemilik toko menyarankan untuk menunggu, ia bisa membuatnya secara khusus untuknya. Wajah Ketal berubah senang saat mendengar ini. Ia pun meminta pemilik toko untuk membuatkannya. Pria itu mengatakan jika ia akan menghubunginya jika sudah selesai. Tapi ia terkejut saat mendongakkan kepala. Ia menyadari jika akan tamat kalau dia tidak suka dengan pakaiannya. Memikirkan hal itu membuatnya menangis. Setelah memesan pakaian, Ketal berjalan menuju guild. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu. Ia melihat bola kecil berwarna biru. Ia pun mengambilnya dan berpikir itu gemstone. Ia terus melihatnya dan berusaha mengetahui apa itu. Tapi tak lama ia memasukkannya ke dalam kantung dan akan bertanya ke guild. Sesampainya di guild dan menemui Rosa, Ketal menunjukkan apa yang ia temukan pada wanita itu. Ia bertanya apa dia tahu itu apa. Ia juga memberitahu di mana ia menemukannya. Saat menerimanya, Rosa mengatakan kalau menurutnya itu bukan orb biasa. Tapi ini tidak terlihat seperti gemstone. Selain itu permukaannya sangat halus, sepertinya ini pernah dipahat atau diproses oleh seseorang. Tidak ada tanda ataupun nama. Sorot mata wanita itu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Ia mengatakan entah kenapa benda ini rasanya berharga sekali. Tiba-tiba Ketal menjentikan jarinya. Hal itu membuat Rosa membelalakan matanya. Sorot mata wanita itu kembali seperti semula. Namun, ia bingung karena tak mengerti apa yang sudah terjadi. Ketal bertanya kondisi wanita itu. Rosa tidak mengerti apa maksudnya. Ketal pun menjelaskan kalau dia tadi menatap orb itu dengan tatapan serius. Aku? Tanya Rosa dengan tidak percaya. Mendengar ini membuat Ketal meminta wanita itu untuk lupakan saja. Namun, bagi Rosa ini benar-benar misterius. Rasanya ada energi aneh yang terpencar darinya. Ia pun bertanya apa Ketal mau ia bantu untuk menakar nilainya. Pria itu merasa tidak perlu, ia akan menyelidikinya sendiri. Menurutnya justru disitulah letak kesenangannya. Setelah itu, ia bertanya mengenai pekerjaan yang tersedia hari ini. Rosa pun memberikan form permintaan hari ini. Ketal menerimanya dengan senang hati dan melihat daftarnya. Hari berlalu dengan cepat hingga kini sudah malam. Ketal membaringkan tubuhnya di ranjang dengan senang karena ia merasa ini hari yang memuaskan. Ia mengeluarkan orb itu dan bertanya sebenarnya benda apa ini. Tadi, Rosa menatap benda ini seperti orang kesurupan. Ia berpikir kalau benda ini punya fungsi tertentu. Matanya melebar saat mendengar sesuatu dari orb itu. Ia pun bangun dengan bingung dan memastikannya lagi. Dan tak lama suara-suara itu kembali muncul di pikirannya yang membuat Ketal tidak mengerti dengan apa yang tengah terjadi. Suara-suara itu berkata kemarilah berkali-kali. Ia pun berpikir kalau orb ini mencoba menuntunnya ke suatu tempat. Dan sekarang, sebuah peta muncul di dalam kepalanya. Apa ini sihir domination? Tanyanya bingung. Suara itu kembali terdengar dan orb itu mengeluarkan aura hitam yang tidak menyenangkan. Ketal terdiam dan menatap keluar jendela. Lalu mengatakan kalau ia akan mengikuti permintaan suara itu. Ketal pun keluar dan menyusuri hutan dengan terus mendengar suara-suara aneh itu. Kubilang aku akan datang, berisik, keluh Ketal dengan kesal. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah gua, ia berpikir kalau ini tempatnya. Ia tersenyum penuh arti. Sementara itu ada sosok yang mirip skeleton di suatu tempat. Ketal berjalan masuk ke dalam dan mengatakan kalau ia sudah di sini. Jadi ia bertanya-tanya di mana wujud dari pemilik suara ini. Di tempat lain, skeleton melihat ada satu tumbal lagi datang menyerahkan diri. Ia merasa kali ini yang datang adalah barbarian bodoh. Tapi setidaknya, tubuhnya cukup besar untuk jadi persembahan yang layak. Skeleton ini memegang tongkat sihir yang terdapat batu biru di tengahnya. Wajahnya tampak senang karena dengan ini, genap 10 dan persiapannya sudah selesai. Kebangkitannya akan dimulai sebentar lagi. Dulu, saat perang besar, di mana banyak kerajaan runtuh. Di balik itu semua, ada penyihir agung yang jahat yang memanipulasi dan mengacaukan emosi orang-orang. Dia mengendalikan pikiran banyak raja, memulai perang, dan mengendalikan berbagai kerajaan.
Tapi pada akhirnya, kejahatannya melewati batas dan dia tertangkap. Dia diburu oleh para pahlawan. Tapi, sebelum kekalahannya dia telah memindahkan jiwanya ke dalam life vessel, yang membuatnya menjadi seorang lich. Lich makhluk yang memindahkan jiwa ke dalam life vessel dan tidak akan mati sampai wadah tersebut hancur. Oleh karena itu, penyihir agung yang jahat ini yang pernah menguasai dunia dan menjadi lich itu mulai merencanakan kebangkitannya. Karena dia membutuhkan banyak nyawa demi kebangkitannya, dia menetap di wilayah kecil dan mulai menyebarkan orb dan perlahan-lahan mengumpulkan korban satu persatu. Dia menawarkan pengorbanan untuk membentuk mana core yang dia butuhkan untuk kebangkitannya. Dan sekali lagi, dia berencana untuk menaklukkan dunia dengan kekuatan besar itu. Tujuannya semakin mendekati keberhasilan. Lich itu tidak mengerti kenapa barbarian ada di sini. Karena ia perlu membangun kekuatannya secara rahasia, dia memilih tempat terpencil dan jauh dari sorotan publik. Itulah sebabnya kehadiran barbarian di sini sangatlah aneh. Makhluk-makhluk dari utara pasti telah menempuh perjalanan jauh. Dilihat dari ukurannya, Lich yakin dia akan menjadi pengorbanan yang besar. Orb yang ia sebar memiliki efek spesial. Itu akan menipu mereka yang belum membangkitkan Arcane. Oleh karena itu, mereka yang tertarik pada orb itu adalah orang yang tidak tahu tentang Arcane. Itu berarti barbarian itu hanya jiwa biasa yang tidak bisa merasakan Arcana. Lich merasa sepertinya dia tidak terpengaruh, hal ini membuatnya berpikir pasti hanyalah kebetulan dia ada di sini. Datanglah wahai barbarian, ucap Lich sambil terus memantau pria itu melalui sihir di tangannya. Di sisi lain, Ketal menghentikan langkahnya saat melihat sebuah pintu besar. Ia merasa inilah tempatnya, dia pun membuka pintu dan masuk ke dalam. Ia dikejutkan oleh sosok Lich di depannya yang memakai jubah dan memegang tongkat selayaknya pemikir agung. Matanya berbinar saat melihat Lich sungguhan. Sepengetahuannya ini ranah yang hanya bisa dicapai oleh penyihir agung yang mencapai tingkat tertinggi. Makhluk yang selalu disebutkan dalam cerita sebagai penjahat di dunia fantasi. Ia tak menyangka bisa melihatnya secara langsung. "Siapa kau? Jangan bilang kau tidak tergoda oleh orb itu?" tanya Lich. Ketal tidak menjawab, ia hanya berkomentar ternyata seperti itu caranya menarik orang-orang ke sini. Lich bingung karena ia tidak bisa merasakan Arcane darinya. Itu berarti, hanya barbarian biasa. Ia mengira dia memiliki artefak mental protection. Itu adalah artefak tingkat tinggi, cukup kuat untuk memblokir inderanya. Ia tidak tahu bagaimana barbarian bisa mendapatkan item seperti itu, tapi sepertinya dia beruntung dan menemukan artefak bagus di suatu tempat. Ketal memberitahu kalau ia tidak memiliki hal semacam itu. Lich berpikir barbarian itu membohonginya karena jika dia terpikat tanpa sadar, dia bisa mati tanpa merasakan kesakitan. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan sihir dari tongkatnya lalu diarahkan ke skeleton di sekelilingnya. Ia mengatakan sekarang ia harus menghancurkannya dengan paksa. Para skeleton itu pun bangkit dan menatap Ketal sambil memegang senjata. Mereka maju setelah mendapatkan perintah dari Lich. Ketal bergumam kalau sepertinya ia tahu apa yang sedang terjadi. Skeleton itu melompat dan berusaha menyerangnya. Tapi tentunya dengan mudah ia menghancurkan skeleton itu. Melihat ini membuat Lich itu terkejut. Perlahan tubuh skeleton itu pun menghilang. Ketal merasa ini cukup lemah seperti dugaannya. Lich kesal mendengarnya. "Mari kita lihat apakah mulut itu masih bisa berucap saat lengan dan kakimu terputus," ucap Lich lalu mengeluarkan sihir dari tangannya untuk membangkitkan skeleton lagi. Ia hanya memerlukan barbarian itu hidup. Skeleton itu pun kembali maju saat Lich memerintahkannya. Ketal mengepalkan tangannya, lalu meninju satu skeleton lain ia hantamkan ke atas tanah, ia tendang dan kembali melemparkannya ke atas tanah dengan kencang. Melihat ini membuat Lich terkejut, ia tak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ketal merasa kalau ucapan Kasan saat di dungeon waktu itu memang benar adanya. Jika menghancurkan kepalanya, mereka akan mati. Karena dia seorang Lich, Ketal mengira dia bisa memanggil Dead Knight atau beberapa undead. Tapi ternyata hanya skeleton yang ada di sini. Mendengar hal ini membuat Lich itu kembali terkejut, tapi ucapan barbarian itu membuat harga dirinya terluka. Ia mengarahkan tongkat sihirnya dan mengatakan kalau ia akan serius kali ini. Setelah itu sinar yang terang muncul dari tongkat sihir Lich. Skeleton itu ia panggil Arise. Ketal terkejut karena kali ini Lich itu benar-benar memanggil ksatria skeleton. Ia tak menyangka akan melihatnya seperti ini. Ia tampak bersemangat saat berpikir kalau dia mungkin berbeda karena diciptakan oleh Lich. Apapun itu, ini pasti akan menarik untuknya.
Tangan Lich perlahan mendekat memerintahkan untuk membunuh barbarian itu. Ksatria Skeleton itu pun maju dengan cepat. Ketal mengepalkan tangannya dengan semangat karena ia ingin tahu seberapa kuat Ksatria Skeleton yang diciptakan oleh Lich. Perlahan Ksatria itu semakin mendekat dan mengeluarkan kekuatan dari pedangnya. Tapi dengan cepat Ketal meninjunya hingga Ksatria Skeleton itu terlempar ke belakang dan menyebabkan ledakan yang cukup besar. Akibat ledakan, kini ruangan itu tertutup oleh asap. Saat perlahan asap mulai menghilang, terlihat siluet di baliknya. Ternyata Ksatria Skeleton itu masih hidup dan kini tengah menatap Ketal dengan tajam. Ketal yang melihatnya terkejut karena dia lebih kokoh dari yang lainnya. Mata Lich kini bersinar terang membuat sekeliling tubuh Ksatria Skeleton itu bersinar dan maju ke arah Ketal. Pria itu menatap skeleton yang berusaha menyerangnya dengan kekuatan penuh. Ketal tidak mengerti apa lagi yang akan dilakukan skeleton yang semakin mendekat itu. Menurutnya Ksatria Skeleton yang diciptakan Lich itu agak aneh. Ia mengepalkan tangannya lagi dan meninjunya tepat di kepala. Lalu detik berikutnya tubuh skeleton itu pun terpental ke belakang dan membuat ledakan besar kembali terdengar. Ketal menatap itu dengan dingin, sedangkan Lich menganga, terkejut untuk kesekian kalinya. Setelah beberapa saat, Ketal maju dan menginjak salah satu tangan skeleton. Bagi Ketal pada akhirnya tidak begitu berbeda dengan skeleton biasa. Apa segini saja? Tanya Ketal. Lich bertanya siapa dia. Ia masih tidak bisa merasakan arcane apapun dari barbarian ini. Kalau dia menggunakan artifak, seharusnya ia bisa merasakan semacam mana, tapi ini tidak sama sekali. Maka ini pasti kekuatan asli miliknya sendiri. Dia berhasil mengalahkan Ksatria Skeleton murni hanya dengan kekuatan fisiknya. Ia masih tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Ia mengatakan kalau dia spesial dan ia sendiri yang akan melawannya. Ketal menyadari kalau dari tangan Lich itu mengeluarkan aura hitam dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Anggap ini suatu kehormatan, ucap Lich itu. Lalu aura gelap itu pun mengelilingi Ketal. Pria itu terkejut, tapi tidak takut, ia malah takjub dengan hal ini. Ia melihat ke samping saat menyadari kalau Lich itu bertanya apa dia takut. Perlahan sinar mata Lich terlihat sampai kini ada di depan barbarian itu. Ia berpikir kalau barbarian itu seharusnya takut. Dia harus membayar harga masuk karena telah menyusup ke dalam suakanya. Ketal bingung karena ia merasa ia bisa ada di sini karena orb itu memanggilnya. Dan orb itu disebarkan sendiri oleh Lich. Mendengar hal itu membuat sang Lich merasa canggung. Ia mengakui kalau itu benar. Malah semua orang yang pernah ke sini, semuanya karena ulah orb itu. Memikirkan hal itu membuatnya kesal. Ia pun berteriak dan meminta barbarian itu untuk diam. Ia adalah sorcerer yang hebat nan perkasa. Orang yang pernah menghancurkan kelima kerajaan dan bertarung dengan para pahlawan. Karos Braniulas Cassius. Mendengar ini membuat Ketal mengingat nama lengkap Ratu Elf. Ia heran kenapa semua orang di dunia ini mempunyai nama yang sangat panjang. Sambil mengeluarkan kekuatan hitam di tongkat sihirnya, Lich mengatakan agar pria itu harus menjadi pondasinya untuk membangkitkan dirinya. Kekuatan hitam itu diarahkan pada Ketal. Pria itu pun terkejut saat melihat lingkaran hitam mendekatinya. Karena lingkaran hitam itu perlahan mata Ketal berubah. Ini sebenarnya adalah sihir yang dapat mengendalikan emosi manusia. Sihir itu menarik keluar emosi negatif kemudian korbannya akan dikurung oleh mereka. Membuat mental mereka rusak dan tak berdaya. Spell unik yang dibuat sendiri oleh Kartos, spell ini nyaris tidak bisa dikalahkan berkat penggunaan mananya yang sedikit. Lich yakin barbarian biasa yang bahkan tidak menggunakan arcane, tidak akan mampu bertahan dari serangannya ini. Ia merasa ada yang aneh dari barbarian itu. Dia juga nampaknya tidak sedang menggunakan artefak apapun. Ia merasa harus menangkapnya dulu kemudian baru mempelajarinya. Ia menjentikan jarinya sehingga para skeleton kembali bangkit dan mengarah ke Ketal. Mata pria itu bersinar terang. Kemudian, tanpa disangka-sangka Ketal menendang skeleton itu hingga hancur dan tubuhnya perlahan menghilang. Ia berbalik dan melihat Lich. Sosok jahat itu sangat syok dan tak percaya ini bisa terjadi. Detik berikutnya terdengar suara ledakan yang sangat kencang. Lich tidak mengerti bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Padahal ia sudah yakin bahwa spell mind control-nya bekerja dengan sempurna. Sementara itu, Ketal bertanya kenapa dia diam berdiri di situ saja. Ia sampai mengira dia akan menangkapnya menggunakan skeleton lagi. Payah banget ucap Ketal sambil menghela nafas. Perkataannya itu berhasil membuat Lich shock dan membuat harga dirinya kembali jatuh. Manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh emosi.
Tidak peduli sekuat apapun, jauh di lubuk hati mereka. Mereka semua pasti memiliki emosi negatif. Itu sebabnya mustahil bagi mereka untuk mematahkan spell mind control. Namun, ia tidak tahu bagaimana bisa dia masih hidup. Ketal dengan polos bertanya apa dia tidak bisa memakai spell sihir api atau misile. Mendengar ini membuat tubuh Kartos gemetar karena berani-beraninya dia menyamakan spellnya dengan spell rendahan lainnya. Setelah itu, Kartos mengeluarkan aura hitam yang lebih pekat dari sebelumnya. Perlahan tapi pasti, aura hitam itu berkumpul hingga membentuk lingkaran di atas Kartos. Ia mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, Ketal menatap semua ini dengan takjub. Lingkaran hitam itu kini semakin membesar. Kartos mengarahkan tangannya ke arah Ketal, hingga lingkaran hitam itu pun menghampirinya dan terdengar lagi ledakan yang besar. Kartos tertawa terbahak-bahak karena mengira kalau ia sudah menang. Tawanya terhenti saat ia terbatuk hingga terjatuh. Nafasnya kini berat, ia sadar kalau ia sudah berlebihan. Ia malah menggunakan semua mananya dan menyisakan mana yang cukup untuk menyatukan tubuhnya. Tapi ia berpikir seharusnya dengan ini pria itu sudah ia habisi. Ia terkejut saat mendengar suara barbarian yang mengatakan kalau itu mengesankan. Mulutnya menganga saat melihat pria itu masih berdiri tegak. Apa ia cuma segini? Tanya Ketal dengan wajah datar. Kartos syok karena bahkan spell ini juga tidak mempan untuknya. Padahal ia sudah menggunakan dar spell terkuat yang ia miliki. Bahkan jika pahlawan hebat terkena serangan itu, pikiran mereka pasti sudah menjadi debu. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya barbarian ini. Sementara itu, Ketal menatap tangannya dan mengatakan kalau serangannya memang mengesankan, tapi ia tidak merasakan apapun. Wajah Kartos berkeringat saat Ketal mengatakan kalau yang tadi itu akhir dari pertunjukannya, maka sekarang adalah gilirannya. Begitu ya, ucap Kartos tiba-tiba yang membuat Ketal tidak mengerti maksudnya. Kartos yakin dia datang kemari karena tahu siapa dirinya. Ia yakin seperti itu. Ketal sendiri semakin bingung mendengar ocehannya. Setelah itu Kartos malah tertawa terbahak-bahak. Mengira kalau kekaisaran setakut itu dengannya. Ia mengakui mereka pintar juga. Sampai bisa melacaknya secepat ini. Tapi ia akan bangkit kembali dan akan menghancurkan dunia sekali lagi. Ia pernah mendengar bahwa di dalam kekaisaran ada yang namanya lahan produksi manusia. Tempat di mana berbagai orang bertalenta dididik, barbarian ini pasti berasal dari tempat itu. Senjata yang ditempa khusus untuk membunuhnya. Asasin yang telah dikirimkan oleh kekaisaran. Meskipun begitu, ia tidak takut karena ia adalah Kartos Braniulas Caesius. Ia akan membunuhnya dan tetap menghancurkan kekaisaran. Dia gila kali ya? Tanya Ketal dalam hati. Setelah itu muncul kendi yang disebut-sebut sebagai life vessel dan mengeluarkan cahaya yang membuat Kartos terjauh hingga Ketal membelalakan matanya. Berikan tubuhmu padaku, ucap Kartos lalu cahaya itu masuk ke dalam tubuh Ketal. Karena terkejut, ia tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Ia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia langsung memasuki tubuh barbarian dan mengendalikan pikirannya. Begitu dia melakukan ini, kecuali dia telah menjadi lich lagi, dia akan terus hidup di dalam tubuh barbarian selamanya. Itulah yang ada di pikirannya. Kini, ia tertawa dan mengatakan kalau sekarang tubuh ini menjadi miliknya. Kartos yang kini ada di dalam alam bawah sadar Ketal, terkejut saat melihat dunia bawah sadar barbarian itu. Ini pertama kalinya ia melihat yang seperti ini. Ia merasa ada yang salah. Melihat tempat ini saja pikirannya sudah hancur berantakan. Jangan bilang ini ulah kekaisaran, ucap Kartos. Setelah memikirkan itu, ia berteriak sambil memegang kepalanya. Tetapi, setelah ia pikirkan lagi ini bukan ulah kekaisaran. Bahkan kekaisaran pun tidak akan sanggup membuat sesuatu seperti ini. Pikirannya mulai hancur lalu perlahan tubuhnya pun ikut hancur. Sementara itu, Ketal merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi. Ia berpikir dia tiba-tiba bergerak lalu jatuh begitu saja. Gelombang yang hitam-hitam tadi itu agak keren, ia menebak kalau namanya adalah Lich. Tapi sepengetahuannya seharusnya dia itu evolusi terakhirnya penyihir agung. Padahal ia sangat penasaran sihir apa yang akan dia gunakan. Tapi sepertinya Lich di dunia ini tidak semengesankan itu. Sambil menatap life vessel ia berpikir walau bagaimanapun, ia sudah menyelesaikan dungeonnya, jadi sebaiknya ia mengambil hadiahnya. Saat mengambil tongkat sihir, ia ingat benda ini bersinar sewaktu dia menggunakan sihir. Ia menebak benda ini alat bantu sihir dan jika ia memakai ini ia mungkin bisa memakai sihir juga.
Ia memegang batu sihir itu dan memikirkan jika ia bisa memakai sihir. Dengan senang, ia memasukkan batu sihir itu ke dalam kantongnya dan berniat untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Matanya tertuju pada sesuatu yang ternyata itu adalah life vessel. Ia menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan, tapi pada akhirnya ia membawanya dan akan meminta rasa untuk menilainya. Sambil melihat sekeliling ketal merasa sepertinya lutingnya sudah cukup. Tapi ia merasa ada yang mencurigakan. Ia menyadari ada lingkaran besar di depannya dengan simbol-simbol aneh. Ia bertanya-tanya apa mungkin ini ruang rahasia. Ia mendekatkan tangannya secara perlahan lalu mendorong dengan telunjuknya. Sedetik kemudian, lingkaran besar itu runtuh dan dugaan pria itu benar. Itu adalah ruangan rahasia. Ia pun masuk dan melihat orang di sana dengan dikelilingi oleh aura hitam. Ternyata orang yang ada di sana tidak hanya ada satu atau dua tetapi banyak. Ketal tidak menyangka kalau dugaannya benar kalau ini adalah ruang rahasia milik Kartos. Dia semakin maju dan berpikir siapa mereka semua ini. Ia mendekati mereka satu persatu dan berusaha untuk menyadarkannya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ia berpikir sejenak untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Begitu ia melaporkan situasinya di sini, mereka pasti akan mengirimkan orang-orang untuk menangani kasus ini. Ia pun pergi dari tempat itu dan menuju guild. Ia membuka pintu dan menghampiri Rosa yang tengah bekerja. Wanita itu menyapanya dengan hangat dan berkata dia kembali lebih cepat dari biasanya hari ini. Ketal mengatakan ada beberapa hal yang harus ia urus tadi. Beberapa hal? Tanya Rosa dengan bingung. Ketal tersenyum dan mengatakan kalau ini mengenai orb yang ia tunjukkan padanya kemarin. Ia pun menjelaskan semuanya pada wanita itu. Rosa menghela nafas sambil tersenyum dan meminta Ketal untuk tidak bercanda. Pria itu mengatakan kalau ia serius. Rosa sendiri merasa kalau Lich itu adalah salah satu dari 5 di seluruh dunia dan tidak mungkin ada di tempat seperti ini. Matanya membelalak saat pria di depannya menaruh life vessel di atas meja. Ketal mengatakan ia sudah membawakan kendi yang sepertinya adalah life vessel milik Lich itu. Jadi ia meminta Rosa untuk menilaimu. Tubuh wanita itu membeku dan memproses semuanya dari awal. Setelah itu matanya membelalak saat tahu kalau dia tidak bohong.